Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memperagakan bagaimana caranya kita membuat sebuah skenario testing menggunakan Mesh.design. Jadi pertama itu kalian daftar dulu ya. Kalau misalkan udah daftar, nanti kalian login. Nanti ini adalah halaman pertama yang bakal kalian temui. Jadi di sini saya asumsikan kalian udah punya prototype yang udah dibuat, entah di terserah mau di mana, mau di XD atau mau di Marvel. Di sini saya membuatnya pakai, atau di Figma saya membuatnya di sini pakai Marvel. Jadi di sini sudah ada prototipenya, jadi kalian copy linknya. Lalu di sini create a new project. Nah, lalu ini ada dua ya, ada Mesh Discovery, Mesh User Testing. Nah, copy linknya di sini. Nah, terus habis itu kalian create. Nah, sekarang udah jadi ini. Sekarang udah jadi, kita masuk ke halaman dimana kita bakal bikin skenario nya. Nah, perlu diingat di sini saya menggunakan Mesh.design yang akun yang free ya. Jadi kalau akun yang free itu cuma bisa dibatasin sampai 10 skenario doang, dan nggak bisa ngubah welcome screen atau thank you screen-nya. Halaman di welcome screen-nya halaman awal gitu kan ya, atau halaman thank you screen-nya itu halaman akhir penutup gitu. Nah, jadi kita cuma bisa bikin 10. Di sini ada mission ini skenario. Misalkan di sini kalian mau bikin ibaratnya ada berapa, ada 3 skenario. Gimana skenario login, skenario daftar, atau terus skenario logout, seperti itu kira-kira. Nah, itu terserah kalian mau bikin sampai berapa. Tapi di sini kalau yang free itu batasannya cuma sampai 10 doang. Nah, di sini ada tiga ya, ada 3 informasi yang harus dimasukin. Pertama itu task. Ini kita masukin di sini judul tasknya apa. Jadi misalkan di sini login. Terus descriptionnya kita masukin description login itu gimana. Jadi untuk membuat skenario yang benar itu caranya adalah awali dengan kata sebagai user atau sebagai apa. Misalkan si kalian punya aplikasinya untuk nelayan gitu. Jadi kalian tulis sebagai nelayan, Anda diminta untuk melakukan login ke dalam aplikasi. Nah, seperti ini. Jadi di sini kalian bikinnya sebagai user atau sebagai apa, terserah kalian aplikasinya tuh sebagai apa gitu. Nah, di sini saya sebagai user gitu kan. Terus habis itu sesudah task dan description-nya udah dibuat, lalu selanjutnya kita buat expected path ini ya. Jadi ini jalur yang akan ditempuh oleh si tester kita atau orang yang akan ngetes desain kita, seperti itu. Jadi di sini kalian bisa pertama itu di sini ya, di sini ngaturnya kita ntar tinggal klik aja, ntar dia bakal kemana, dia ngikutin si screen ini bakal ngikutin dari prototipe yang udah kita buat sebelumnya gitu. Di sini saya bikinnya pakai Marvel, jadi ini ngikutin dari Marvel seperti itu. Nah, jadi di sini kalian pertama ini halaman awal ini nanti halaman starting screen. Jadi misalkan nanti tester masuk ke skenario ini, halaman ini yang bakal ditemui pertama kali oleh si tester. Nah, jadi misalkan di sini login, saya dari desain saya bikin klik masuk, terus habis itu button masuk ini diklik. Nah, sudah sampai ini udah berhasil login. Nah, berarti kan udah nih. Berarti di sini ada 3 screen doang nih. Jadi halaman pertama, halaman landing page, lalu masuk ke halaman login, lalu masuk ke halaman utamanya yang sudah login. Nah, seperti itu. Jadi sesudah ini udah selesai hitungannya. Hitungannya selesai. Jadi kalian cuma nentuin jalurnya aja, jalurnya terus nanti halaman terakhirnya di mana gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin lagi misalkan skenario baru gitu, terus nanti si halamannya beda nih, ini kan beda nih halamannya. Misalkan kita mau bikin halaman daftar gitu. Terus sebagai user Anda diminta untuk mendaftar pada aplikasi. Nah, terus nanti ini kan halamannya beda. Misalkan saya mau balik lagi nih ke halaman landing page. Nah, kalian bisa change your starting screen, terus kalian cari nih landing page-nya mana. Oh, ini landing page atau halaman yang ingin kalian tuju dari awal gitu. Nah, terus kalian ulang lagi caranya, klik daftar, terus habis itu hasil
Nah seperti ini masuk lagi ke halaman ini hitungannya sudah berhasil gitu, karena ini halaman terakhir yang akan ditempuh oleh user tuh halamannya sini. Nah itu kalian lakukan iterasi atau pengulangan itu terus berdasarkan dari skenario yang kalian pengen bikin. Misalkan skenario nya kalian mau bikin apa lagi gitu, skenario kira-kira kalian bikin aja deh. Misalkan udah semua kalian bikin di add sini, add animation ini. Atau kalian bisa nambah kalau misalkan kan kita kalau misalkan free itu kan dibatasin sampai 10 skenario. Seandainya kalian kurang dengan apa, udah nih kira-kira udah skenario kalian cuma ada 5 gitu, atau 6 gitu kan, masih ada sisa 4 nih. Nah kalian bisa bikin semacam pertanyaan ini ada banyak banget nih pertanyaan, ada yes or no, ada opinion scale, ada multiple choice, ada open question, lalu banyak nih, ini banyak banget di sini kalian bisa gunain. Tapi ingat di sini ada yang berbayar ya. Jadi di sini kalian bisa tentuin aja mau bagaimana, mau jadi apa. Misalkan kalian bikin yes or no gitu kan. Nah, kalian masukin aja di sini. Misalkan apakah skenario tersebut sudah efektif. Kalian bisa ngambil data gitu. Efektif bagi Anda sebagai user. Nah, gitu. Nah, nanti munculnya kayak gini nih previewnya. Nanti kalau misalkan dia klik yes, berarti continue, ntar dia bakal ke halaman skenario lainnya, skenario selanjutnya gitu. Kalian bisa selipin ini di tiap-tiap skenario ya. Jadi misalkan kalian mau ngambil data dari user kayak gitu kan, nah bisa kayak gini. Ini kalau misalkan emang skenario kalian sedikit aja. Kalau misalkan skenario kalian banyak, saya saranin nggak usah pakai ini, karena ini bakal bisa dilakuin dengan Google Form atau aplikasi lain yang bisa buat ngumpulin data kayak gitu. Semacam itu bisa dilihat ya. Nah jadi kayak gini, ini kalau udah jadi dia kayak gini. Terus misalkan kalian mau ngelihat hasilnya, bisa lewat preview sini. Nah ini preview, jadi nanti di sini bakal kelihatan kira-kira testing kalian tuh bagaimana nanti, yang bagaimana kalau misalkan linknya udah di generate, terus kalian udah kasih linknya ke tester, nanti kelihatannya bakal bagaimana. Nah kira-kira bakal kayak gini. Ini welcome screennya. Nah ini masuk ke skenario pertama gitu sebagai user gitu. Nah nanti ini tuh diklik-klik aja gitu, nanti user bakal klik yang mana, bakal klik yang ini. Nah kalau udah berhasil dia bakal begini muncul gini. Cuma kalau dia nggak berhasil, dia nggak akan munculin apa-apa gitu. Jadi user nanti bisa kayak misalkan dia nyerah gitu ya, bisa klik ini continue, dia masuk ke daftar, terus dia bingung nih masuknya di mana ya gitu. Misalkan kayak si user nih udah bingung, aduh gimana ya masuknya, udah bingung kayak gimana. Nah dia bisa klik give up. Nanti di give up ini dia langsung skip ke skenario selanjutnya. Nanti ini bakal berpengaruh ke perhitungan desain kalian, perhitungan testing kalian. Nanti saya akan bahas di selanjutnya ya. Nah kira-kira kayak gitu. Nah misalkan kalian udah mulai mau misalkan kalian udah selesai nih semuanya, nah skenario-nya, kalian bisa klik start testing. Nah, terus habis itu kalian bakal send live. Tapi ingat kalian harus perhatian dulu data-datanya udah benar apa enggak gitu. Kayak misalkan tasnya ini udah benar apa enggak, terus si partnya ini udah benar apa enggak, kalian cekin satu-satu dulu. Makanya di preview dulu, habis di preview lalu kalian bisa start testing, terus nanti kalian bisa send live. Nanti kalau udah di send live, dia bakal jadi link. Nah ini juga bakal jadi link. Nah ini link ini nanti kalian bisa copy ini, share ini ke tester kalian. Jadi nanti dia kalau misalkan mau nge-share bisa pakai ini, diklik ini. Nah kalau udah diklik nanti misalkan saya buka sini, saya buka linknya. Nah ini tuh udah jadi sesi testingnya ya. Jadi di sini semua yang akan dilakukan sama tester pada sesi ini itu bakal berpengaruh sama perhitungan testing kalian gitu. Jadi kalau di sini terus login melakukan
Terus di sini anggapan di sini saya sebagai tester ya, jadi saya klik aja apa yang saya tahu, yang dilihat button-buttonnya sesuai dengan instruksinya gitu. Nah di sini saya coba give up satu kali gitu di sini, jadi kelihatan gitu ada, kalau ini ada give up gitu. Jadi nanti di hasil testingnya bakal kelihatan yang mana skenario yang udah ada yang gagal dilalui sama user, atau skenario yang sudah berhasil seperti itu. Nah, ini sudah nih. Nah, nanti hasilnya di mana? Hasilnya bisa dilihat di sini. Kalau ini pertama kalian refresh dulu ya. Nanti hasilnya bakal kelihatan di sini. Nah, ini kelihatan ya hasilnya bakal kelihatan di sini. Nah, jadi di sini kelihatan kan, di sini ada 3 nih. Ada direct success, ada indirect success, ada give up atau bounce. Jadi saya jelasin. Jadi direct success ini adalah kalau misalkan si user dia dari starting screen sampai end screen, sampai halaman terakhir, dia ngikutin jalur yang udah kita buat, itu bakal dihitung sebagai direct success. Nah, kalau misalkan indirect success, ini hitungannya si tester berhasil sampai ke halaman end screen atau screen yang terakhir yang finish slide-nya, cuma dia nggak pakai jalur yang kita tuju. Nah, itu hitungannya indirect success. Ya, kalau give up dia yang nyerah. Jadi misalkan usernya nyerah, nanti hitungannya bakal masuk di sini kayak yang ini yang tadi kita coba nyerah. Nah, ini hasilnya di sini. Jadi dia give up-nya nyerah. Nah, di sini kalian bisa lihat nih kayak nah ini kira-kira durasi rata-ratanya berapa per screen, ini bisa kalian hitung. Terus misclick rate-nya berapa, kayak apa, rasio si tester misclick gitu, dia nggak klik sembarang gitu. Nah itu kehitung juga, itu bakal jadi perhitungan dalam sebuah usability testing. Nah di sini bakal kelihatan datanya, si ID-nya berapa, terus dia dites pada jam berapa, pada waktu berapa, terus outcome-nya hasilnya apa, durasinya berapa, terus path-nya nih kalian bisa lihat jalannya nih, path-nya nih, di jalannya di mana. Nah kayak gitu. Terus kalian bisa ngelihat nih testernya ada berapa nih, satu misalnya. Nah jadi satu tester yang ini dalam satu sesi dia ngerjain apa aja nih. Nah itu kalian bisa lihat di sini. Nah itu ada give up ini di skenario pertama dia apa, di skenario kedua dia apa hasilnya, seperti ini untuk sesi tester yang ini. Jadi nanti kalau misalnya testernya banyak, dia bakal nambah nih banyak banget ke bawah, bakal nambah banyak ke bawah. Kalian bisa lihat. Nah untuk bisa kalian bisa save as image atau bisa dihapus nih, misalkan ada tester yang atau enggak kalian coba-coba nih. Kalau misalkan kalian mau coba-coba dulu testingnya, terus kalian mau hapus, bisa dihapus di sini. Kayak gitu. Terus untuk bisa lihat report jelasnya ada di sini, go to report. Ini bakal yang lebih spesifik ya, hasil yang lebih spesifik ya. Nah ini report. Jadi di sini reportnya. Jadi score usability finalnya kalian itu berapa? Di sini saya 50 karena satunya berhasil dan satunya gagal. Jadi 50 ini usability score-nya. Nah, terus di sini responnya berapa, terus ada berapa misi, blok ini misi ya, misi atau skenario yang kalian buat. Jadi di sini kalian bisa lihat nih, di sini ini kelihatan nih. Jadi ini usability score-nya berapa, 100%, 99 ya gitu kan ya. Nah ini skenario nya, kalian bisa lihat nih partnya apa aja nih. Terus kalian untuk per masing-masing screen-nya kalian bisa lihat nih. Nah kalian bisa lihat, nah ada heat map ini. Jadi ini yang diklik use tester tuh apa aja gitu. Kalian bisa lihat bagi area mana aja yang diklik sama user. Di sini kalian bisa buat sebagai bahan koreksi untuk desain kalian. Kalau misalkan ini skenario login, cuma nanti user cari screen klik-klik di area mana, seperti itu kan. Kalau misalkan diklik area situ, mungkin di area situ ada indikasi kalau login tuh di situ. Mungkin kalian bisa ngeliat ya, pokoknya di sini tuh bakal kelihatan banget, jelas banget si user ngeklik ngetes apa aja, kira-kira banyak diklik tuh apa aja gitu. Nih ini area kliknya di mana gitu. Kayak gitu. Ini kelihatan. Ini kalian bisa save sebagai image heat mapnya kayak gitu, buat laporan di
mungkin di tugas kalian atau di laporan project kalian seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi di sini bakal kelihatan juga nih. Nah jadi kalau misalkan dia gagal, dia bakal masuk ke screen to rework. Nah ini screen yang gagal, kira-kira screen mana aja nih yang gagal. Nah dia bakal ngedeteksi nih 100% di sini, high percentage of testers got away from the expected path, one tester got lost. Berarti di sini di halaman ini user tersesat atau mungkin dia give up gitu, dia kayak gitu. Jadi di sini bakal kelihatan nih. Di sini saya karena nggak klik apa-apa, jadi heatmapnya kosong ya. Jadi di sini, nah di sini bakal kelihatan. Nah ini nih dia pathnya gini. Jadi dia di screen pertama dia lolos, di screen kedua dia nggak lolos, ternyata dia give up. Nah jadi screen selanjutnya ini nggak ada skornya, kan masing-masing screen ada skornya ya. Ini kan 10, ini NA karena di sini saya tadi klik give up. Jadi di sini nggak ada skornya nih. Jadi untuk ngitung skor akhir dari ini, itu tuh hitungannya rata-rata dari semua skor ini. Jadi kalau misalkan skornya cuma 2 kayak gini, jadi nilainya bakal rendah hitungannya. Jadi kayak gitu. Nah ini bakal kelihatan di sini di mulai rasio ya, dia turunnya, dia bakal turun di screen berapa nih. Ini screen numbernya, ini persentase keberhasilannya berapa gitu. Jadi kelihatan nih garisnya nih tuh. Nah di sini ada usability breakdown, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan buat user untuk menyelesaikan screen yang ada di skenario ini berapa, terus misclick rate-nya berapa kayak gitu. Nah ini usability score untuk masing-masing screen ya. Jadi kan di sini ada 4 ya. Jadi di sini di screen pertama nih si user lolos nih, berarti di sini 100 karena dia lolos, dan waktunya juga nggak lama ya, average time cuma 3 detik, jadi nggak lama. Jadi tidak ada pengurangan skor di sini. Jadi di sini 100 skor. Nah karena di screen kedua ini user ini give up gitu, tester ini give up gitu, jadi di sini nggak ada skornya nih. Bisa jadi ada skornya kalau misalkan dia menghabisi durasi yang lama, atau enggak dia misklik gitu, atau enggak dia klik sembarang, klik aja gitu sembarang gitu, itu bisa nambah skor, cuma skornya sedikit. Nah di sini bakal kelihatan di sini screen to check yang mana, screen to ini grid screen kan ada satu nih, berarti screen yang udah bagus yang mana. Nah ini screen pertama tadi, karena kan tingkat keberhasilannya 100% karena user berhasil klik button daftar tadi. Kalau misalkan dia gagal gitu, nah masuknya di sini tadi screen to rework, seperti itu kira-kira. Nah kira-kira segitu aja penjelasan saya terkait dengan aplikasi Method Design ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa memudahkan kerjaan atau project kalian. Saya akhiri. Oh ya, untuk jika ada pertanyaan yang ingin ditanyain bisa komen di bawah ya, komen di description box, di komen di bawah. Mungkin nanti bakal saya bantuin untuk menjawab pertanyaan yang kebingungan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.